فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pengkajian kitab Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di pembahasan lanjutan untuk menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Itu ayat Allah Ta'ala di surat Al-An'am ayat 122. Kita Allah Subhanahu wa taala memberikan perbandingan, apakah sama halnya orang yang tadinya mati, maka kami hidupkan dia dan kami jadikan untuknya cahaya, maka ia berjalan dengan cahaya itu di tengah manusia. Itu orang yang Allah Ta'ala perbaiki, yaitu dari mati, tidak ada, non exist, kemudian atau tadinya kalbunya mati atau fisiknya memang tidak ada tadinya, lalu Allah Ta'ala hidupkan fisiknya dan hidupkan kalbunya. Allah jadikan untuknya cahaya, hidayah, maka ia berjalan dengan cahaya itu di tengah manusia. Kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Maka apakah orang yang seperti itu bisa disamakan dengan orang yang berada di dalam kegelapan dan tidak mau keluar dari kegelapan? Apakah sama? Tentu pertanyaan ini jawabannya absolut, tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah sama. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah kemudian mengatakan, fajama'a lahu bainan nuri wal hayati kama jama'a liman a'rada an kitabihi bainal mauti wal zulmah. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan untuk manusia yang baik ini, Allah gabungkan pada dirinya antara dua hal, an-nur dan al-hayat, yaitu cahaya dan kehidupan. Jadi dia memiliki sisi terang benderang pada dirinya dan juga ada kehidupan. Kemudian Allah Ta'ala jama'a liman a'rada an kitabih, Allah Ta'ala kumpulkan pada orang yang berpaling dari kitabnya dua hal, al-maut wa zulamah, yaitu kematian dan kegelapan. Ini sangat kontras. Dua pihak yang karakternya sangat kontras, bertabrakan.
Qala Ibnu Abbas wa jami'ul mufassirin, berkata Ibnu Abbas dan banyak dari para ahli tafsir, kana kafiran dhallan fahadainah. Dulunya orang ini adalah orang yang kafir, sesat, menyimpang, kemudian kami berikan dia hidayah. Taib. Dan dikiaskan dengannya, dulunya enggak kenal salaf, enggak kenal manhaj salaf, dulunya enggak kenal pengajian, dulunya enggak kenal ilmu syar'i, dunia amalnya kacau balau. Maka kami beri hidayah. Itu bisa dikiaskan begitu. Taib. Kemudian di dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah, dalam tafsir beliau Tafsir Karim Al-Mannan, As-Sa'di menyatakan yang maknanya ayat ini menggambarkan dua keadaan manusia. Yang pertama, yang hidup dibangkitkan oleh Allah dengan iman dan cahaya, lalu dia berjalan di antara manusia sebagai pemberi petunjuk. Dan ada juga satu pihak lain yang bertentangan dengannya, yang tetap dalam kegelapan dan tidak mau keluar darinya. Ada orang fi dhulumat, di dalam kegelapan-kegelapan, laisa bi kharijim minha, yang tidak bisa atau tidak mau keluar dari kegelapan itu. Sangat berbeda. Maka tentu cahaya di sini bukan sekadar penglihatan fisik, yaitu kemampuan fisik, karena kemampuan fisik binatang pun diberi. Tetapi maksudnya adalah hikmah, hidayah, iman. Ya, hikmah itu apa? Hikmah itu bisa ilmu syar'i, kebijaksanaan dalam berucap, berbuat dan bersikap, itu hikmah. Ya, hikmah itu bisa maknanya ilmu syar'i. Kalau antum dengar hikmah yang ada pada manusia, sifat hikmah yang ada pada manusia itu apa? Yaitu bisa ilmu syar'i. Itu hikmah. Ya, ilmu syar'i itu adalah al-hikmah. Kemudian yang kedua, al-hikmah bisa juga bermakna sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dalam ayat Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada masyarakat Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Jadi hikmah bisa maknanya sunnah Nabi SAW, yaitu jalan hidup Nabi. Bisa juga Al-Hikmah kembali ke makna bahasa, yaitu artinya bijaksana dalam berucap, berbuat dan bersikap, itu hikmah. Dan hikmah makna ketiga yaitu bijaksana dalam berucap, berbuat dan bersikap. Adapun al-hikmah dari sisi sifat Allah Azza wa Jalla, maka al-hikmah dari sisi sifat Allah Azza wa Jalla, maka ia adalah sifat Allah Ta'ala, yaitu berupa sifat kebijaksanaan Allah Ta'ala dalam segala takdirnya, baik maupun buruk, itu hikmah. Jadi kalau al-hikmah dalam sifat manusia, maka tadi yang anda sebutkan tiga hal, imma dia ilmu syar'i, imma dia sunnah Nabi SAW, dan imma dia yaitu kebijaksanaan dalam berucap, berbuat dan bersikap. Maka seseorang yang memiliki hikmah itu di antara tiga hal itu. Misalnya nasihatilah dia dengan hikmah, itu maknanya nasihati dia ilmu syar'i yang ada, nasihati dia sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, dan nasihati dia dengan bijaksana dalam bertuturnya, gitu. Itu hikmah. Apakah harus selalu lembut? Kadang-kadang ada yang perlu dikerasin. Jadi hikmah itu tidak selalu berarti lembut, harus lembut, maksudnya pelan, rendah suara, enggak mesti begitu. Likulli maqamin maqal. Untuk setiap konteks ada perkataannya sendiri. Setiap konteks ada tuturannya, ada intonasinya. Ada intonasinya sendiri. Maka ini hikmah, yaitu menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, lawan dari zalim. Dari bijaksana dalam bersikap, berucap, berbuat, itu hikmah. Dari sisi sifat manusia.
Adapun dari sisi hikmah sebagai sifat Allah, maka kebijaksanaan Allah Ta'ala pada setiap takdirnya, baik maupun buruk, takdir baik maupun takdir buruk, maka kebijaksanaan Allah Ta'ala, wisdom dari Allah Azza wa Jalla pada setiap takdir baik maupun buruk. Di takdir baik, maka itu bijaksana Allah Ta'ala, karena Maha Pemurah dan merahmati, maka Allah berikan yang baik. Adapun takdir buruk, maka karena Allah Ta'ala Maha bijaksana dan mengetahui apa-apa yang bermaslahat dan bermadhar bagi hamba, maka Allah Ta'ala takdirkan buruk itu bukan karena keburukan Allah Azza wa Jalla, melainkan karena kebijaksanaan Allah Ta'ala. Mungkin hamba ini memang deserve atau berhak mendapatkan takdir buruk dan pelajaran darinya. Jadi hikmah dari sisi sifat Allah Ta'ala adalah yaitu kebijaksanaan Allah Ta'ala dengan segala takdirnya, baik maupun buruk. Adapun hikmah dari sisi ibrah, jadi tadi hikmah sebagai sifat Allah, itu dah. Sekarang hikmah dari sisi makhluk, yaitu bukan manusianya tapi ibrah. Hikmah, makna hikmah versi ketiga yaitu ibrah. Apa ibrah? Lesson to be learned, yaitu pelajaran untuk dipelajari. Makanya hikmah di balik kenyataan, hikmah di balik musibah. Maka hikmah di balik musibah ini bukan sifat makhluk, bukan juga sifat Allah, tapi dia adalah makhluk Allah Ta'ala berupa pelajaran untuk dipelajari oleh hambanya. Makanya hikmah. Oke, jadi hikmah di sini ada tiga, kita maknai tiga. Hikmah di sisi manusia, yaitu suatu sifat yang ada pada manusia, dan dia ada tiga maksud. Imma dia ilmu syar'i, imma dia sunnah Nabi, atau dia adalah kebijaksanaan dalam berucap, berbuat dan bersikap. Itu hikmah manusia pada sifat manusia. Adapun hikmah yang sebagai sifat Allah Azza wa Jalla, maka dia adalah kebijaksanaan Allah Ta'ala dalam segala takdir dan keputusannya. Ini hikmah Allah Ta'ala hakim. Baik sana. Ada pun hikmah dari segi apa? Ibrah, yaitu suatu pelajaran atau pelajaran yang bisa diambil dari segala takdir Allah Azza wa Jalla. Dan ini bukan sifat Allah. Pelajaran yang bisa diambil dari kenyataan itu bukan sifat Allah, itu adalah makhluk. Itu adalah pelajaran yang bisa kita pelajari. Adapun sifat Allah yang ada pada Allah, yaitu kebijaksanaan Allah Ta'ala. Begitu. Taib, orang ini yaitu yang dijabarkan di Al-Qur'an di surah Al-An'am ini, awaman kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Maka orang yang tadinya dia menyimpang, kemudian Allah Ta'ala hidupkan dia dengan hidayah, dengan hikmah, dengan iman. Jadi kalau misalnya orang hijrah dari maksiat, dari kesesatan sebelumnya, dari mazhab yang menyimpang, kemudian Allah Ta'ala berikan petunjuk, kalau memang dia hijrah dan hijrahnya itu penuh hikmah, maka pasti dia imma dia mendalami ilmu syar'i, imma dia memahami sunnah Nabi, dan itu akan berimpact pada kebijaksanaan dia dari segi tuturan, perbuatan, dan sikap serta tingkah laku. Itu akan berefek. Maka orang yang hijrahnya ke manhaj salaf, tidak terlihat adanya efek positif, ilmu enggak bertambah, sunnah enggak diamalkan, kemudian perilakunya sama seperti dulu, maka ini ngomong doang hijrah. Meskipun dia pakaiannya itu persis seperti orang-orang yang dikenal orang sunnah, bahkan jenggotnya itu panjang sekali sampai level pusar. Wah, ini udah makomnya hebat ini. Tapi kalau misalnya ilmu nggak nambah, sunnah nggak dijadikan sebagai amalan, kemudian kebijaksanaan nggak ada beda dengan dulu masa-masa gelap dulu, maka dia nggak hijrah sebenarnya. Coba kita lihat sebenarnya kita hikmah nggak hijrahnya ini. Adapun orang yang hijrah malah sunnah benar-benar, maka ilmunya itu harusnya bertambah, ilmu syar'inya maksudnya. Kemudian sunnah-sunnah diamalkan semampu dia,
Sunnah di sini baik yang wajib ataupun yang memang sunnah murni. Dan juga dari segi tuturan, ya tuturan itu juga beda. Tuturan juga beda. Kalau misalnya kalau bisa dia nggak ngomong gua lu kepada teman-temannya, kalau bisa, ya lebih afdol yang lain daripada gua lu. Atau kalau dia orang Sunda, ya misalnya setiap saat ngomong dia selalu ada sisipan kata kalb, ya itu dog, ya bukan dog, kalau dog itu telur. Nah dia nyisipin itu di setiap omongannya dulunya. Sekarang udah kenal manhaj salaf, udah tinggalin itu, ya. Jadi ada perubahan dari segi kebijaksanaan, hikmah, dari sunnahnya, terus tuturan, perbuatan, tingkah laku, sikap, emosinya itu berubah, ya tidak meledak-ledak, tidak meletup, lebih tenang, dan seterusnya. Kemudian dalam tafsir At-Tabari, di kitab tafsir At-Tabari juga disebutkan tafsirnya oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Yang maknanya yaitu Allah Ta'ala menghubungkan antara kematian, yaitu mati rohani karena tidak beriman atau belum diberikan hidayah, lalu menghidupkan dengan iman. Tadinya orang ini tidak berhidayah, orang ini mati hatinya, kemudian Allah Ta'ala hidupkan dengan iman, kemudian menjadikan cahaya untuk berjalan di tengah manusia, menunjukkan bahwa hidayah membawa perubahan aktif dalam kehidupan seseorang. Hidayah membawa perubahan aktif dalam kehidupan seseorang. Perubahan tersebut sifatnya aktif karena hidup. Hidayah membawa perubahan aktif dalam kehidupan seseorang. Itu lazim, mesti, kudu, ya. Normalnya kayak gitu. Dia ngaji, maka ada perubahan, harus. Ada yang berubah. Kalau dulu sebelum ngaji rajin selfie. Udah ngaji makin selfie, ini makin bahlul nih orang nih. Tapi laki cowok lagi. Enggak ganteng lagi. Dulu sebelum ngaji, iya rajin selfie. Pas sudah ngaji makin mingkinan. Subhanallah. Harusnya ada perubahan dong. Terus apa bedanya dia ngaji dengan enggak ngaji kok kayak gitu? Juga akhwat misalnya. Dulu pas sebelum ngaji rajin selfie, upload di sosial media. Pas sudah ngaji selfie lebih syar'i katanya, yaitu apa? Pakai cadar selfie. Malah ini lebih bikin penasaran bagi orang-orang yang Allah uji hatinya. Gitu. Itu cadar kemudian dipasang di profil picture-nya atau di-upload lah. Atau koleksi cadarnya dan seterusnya. Enggak usah ngapain. Apa bedanya? Kalau dulu rata-rata ummahat atau akhwat yang hijrah era 2009, awal-awal Facebook mulai muncul kan 2009-an gitu atau 2008. 2012, 2013 dan seterusnya. Itu awal dulu akhwat-akhwat yang hijrah di masa-masa 5 tahunan itu langsung profil picture di Facebooknya itu langsung foto bunga, rata-rata gitu. Iya, langsung foto bunga. Rata-rata itu. Akhwat, kalau ikhwan jangan. Ikhwan foto bunga, nanti orang-orang pada salah paham. Ya. Dulu begitu. Kalau sekarang ketika cadar malah jadi tren. Malah justru di media sosial banyak video-video mengupload bagaimana akhwat-akhwat bercadar. Terus point of view, POV, buka dong cadarnya, apaan sih gitu loh. Apaan sih orang-orang ini? Duit belum tentu dapat, kalaupun dapat enggak berkah. Terus orang-orang dapat dosanya juga gitu kan. Mamerin gitu pakai cadar, kemudian point of view, gimana kalau aku buka cadarnya misalnya ya, atau bahasa semisal itulah gitu. Terus ngapain buat seperti itu? Apa bedanya? Bahkan lebih buruk mencitrakan perempuan yang cadaran itu suka selfie dan suka menggoda dan semisalnya. Citranya jadi buruk jadi. Ini malah lebih buruk. Ini bukan hijrah namanya. Ini makin mingkinan namanya. Maka orang yang tetap dalam kegelapan itu orang yang tidak mau keluar. Artinya bukan sekadar tidak punya cahaya, tetapi juga enggan menggunakan atau menerima cahaya itu. Dia enggak mau keluar. Karena kalbunya mungkin udah keras, atau dia berada di zona nyaman yang dia bergantung padanya. Di pekerjaan misalnya,
yang mana dia sudah punya posisi dan jabatan yang kalau dia keluar dari kegelapan itu menuju cahaya, maka dia akan kehilangan dunia yang selama ini dia dan keluarga yang nikmati. Itu bisa di pekerjaan, bisa seperti itu. Karena kaitannya dengan income, penghasilan. Manusia itu sangat sensitif soal penghasilan. Dan lebih sensitif lagi manusia yang berkegantungan dengan dunia dan dengan selain Allah, maka dia akan sangat sensitif dalam masalah penghasilannya. Rumah dinas, yang mana itu bukan rumah dia, itu rumah milik negara atau milik perusahaan. Dia dideportasi atau dipindahkan, maka dia nggak terima. Dia tetap pengen di situ, merasa bahwa rumah tersebut milik dia. Padahal itu rumah dinas. Begitu juga mobil dinas. Mobil dinas, platnya masya Allah. Tapi itu mobil dinas berarti mobil miliknya bukan. Tapi kadang-kadang keangkuhan yang ada pada dirinya itu bergantung pada dunia ini. Padahal itu hanya titipan. Subhanallah. Sekarang apa bedanya dengan tukang parkir? Sobat? Tukang parkir dititip, tapi bedanya tukang parkir nggak boleh gunain. Malah masih lebih bagus tukang parkir dititip dan jangan digunain dan dijaga itu barang. Coba kalau tukang parkir kemudian parkir terus sombong di orang-orang, lihat gua motor yang parkir gua, lihat tuh, cakep-cakep motornya. Seujub-ujubnya dia, tentu dia nggak berhak untuk bangga. Karena apa? Karena itu semua bukan punya dia, titipan. Nah, begitu juga dengan mobil-mobil dinas. Apa yang dibanggakan? Mobilnya, sementara itu bukan miliknya. Bagaimana mungkin seorang yang berakal membahagiakan sesuatu yang hakikatnya bukan miliknya? Ajaib. Kemana akalnya? Dan kemudian di kegelapan tersebut tidak mau beranjak darinya. Karena mungkin ada jabatan di situ, ada uang yang banyak didapat darinya, ada kebahagiaan semu yang dia nikmati selama ini, dan dia tidak mau keluar dari zona itu. Baginya mungkin kalau misalnya dapat hidayah, kalau mungkin mengaji atau kalau ngaji atau menjalani sunnah, mungkin itu akan bangkrut atau akan berkurang penghasilannya atau dikeluarkan dari kantornya dan semisalnya. Jadi orang-orang yang bekerja di tempat-tempat yang gelap secara syar'i, yaitu yang menyelisih hukum Allah Azza wa Jalla, itu seringkali enggak mau keluar. Karena apa? Karena ada beberapa faktor, di antaranya faktor ketergantungan akan dunia. Dan adanya krisis global semisal saat ini dari segi ekonomi, Indonesia ini memang sedang secara konkret kenyataan di lapangan ya. Namun secara laporan kenegaraan mungkin dianggap tidak, tapi secara kenyataan iya. Ini zaman-zaman ketika kita semua diuji imannya dan tauhidnya. Semua solusi ada pada tauhid pertamanya. Solusi pertama segalanya ini adalah tauhid. Ana berikan antum example atau contoh. Permasalahan perekonomian orang-orang Indonesia dan perdagangan yang menurun di Indonesia ini tentu memang ada di negara-negara lain. Ini sudah menjadi global. Tetapi sampai permasalahan ekonomi orang-orang Indonesia ini menjadi suatu reportase di BBC di Inggris. Kita diekspos atau kita dibahas oleh mereka dalam suatu program namanya Business Daily. Itu pekan lalu. Anda simak dan bagaimana BBC kemudian melaporkan kenyataan yang ada di lapangan dari toko-toko yang sekarang ini di Indonesia. Sebelum presiden kita, semoga Allah menjaga dan beri hidayah pada beliau dan kabinetnya, sebelum presiden kita dilantik itu kan menjanjikan adanya economical growth atau pertumbuhan ekonomi sekitar 8%. Itu goalnya atau tujuannya, cita-citanya. Dan memang kabarnya udah setahun menjadi presiden dikabarkan iya terjadi pertumbuhan ekonomi yaitu 5%. Berarti belum mencapai tujuan, belum mencapai cita-cita. Itu dari segi laporan auditing kenegaraan.
Adapun dari segi kenyataan, bertumbuh atau tidak, lah antum ngerasain, para pedagang ngerasain. Tahun-tahun atau bulan-bulan belakangan ini makin turun perdagangan kita tuh rata-rata. Dimanapun, mau perusahaan besar ataupun kecil, ya. Antum bisa melihat efeknya banyak sekarang. Coba sekarang yang dagang minuman-minuman kopi dan itu kecil, minuman-minuman warkop makin banyak gak sekarang? Makin banyak karena modalnya nggak terlalu besar dan mudah dan banyak orang yang hobi ngopi. Ini menunjukkan bahwasanya banyak orang mulai dagang dan mulai pindah dari kerjaan aslinya. Itu satu bisa dilihat dari kenyataan. Kok kopi-kopi murah ya, bukan coffee shop yang agak tinggi, coffee shop yang tinggi malah berkurang mereka. Ya. Karena orang juga sekarang namanya consumers behavior, yaitu tingkah laku pasar itu sudah berubah sekarang. Orang makin mikir apa-apa mau beli itu mikir dulu. Ya. Nah, kemudian coba sekarang ojek online makin banyak sama aja atau makin berkurang? Antum lihat, rasain gimana menurut antum? Masa berkurang, Pak? Berkurang untuk 2 bulan belakangan ini setelah terjadi demonstrasi besar-besaran mereka karena banyak potongan tarif, iya, sampai mungkin berapa 30% atau berapa persen itu, ya, makin berkurang. Antum coba periksa, coba cek di jalan raya apa nih namanya, Bogor, jalan raya Bogor. Coba cek aja di jalan raya. Kalau dulu kita lihat sedikit-sedikit ada yang pakai jas hijau, ada jaket hijau dan seterusnya. Sekarang makin sedikit, ya, karena bagi mereka kena capeknya doang. Akhirnya banyak kembali jadi pengangguran atau mungkin disalurkan ke pekerjaan lainnya yang seperti dagang-dagang kopi itu juga banyak akhirnya. Ya begitu. Ini impactnya, ini kenyataan yang terjadi kalau kita sadari. Nah, solusinya kalau bagi orang yang beriman, bertauhid, solusinya tauhid dulu. Dan hati ditenangkan, sabar. Hati ditenangkan dan sabar. Itu solusinya. Itu dulu. Bukan solusinya kita harus betul-betul bergerak belajar banyak terus mempelajari AI dengan sebegitunya. Ya akhi, ana sampai ada konten kreator dan dia salah satu podcaster muslim yang masyhur di Indonesia ini. Itu bikin bikin short video yang sebenarnya menjelekkan beberapa ustadz kita yang menyuruh sabar terhadap orang-orang miskin. Anda melihat narasi yang dibangun olehnya dan juga intonasi kalimatnya ini songong ini orang ini. Dan seperti melecehkan atau merendahkan beberapa ustadz yang mendidik kaum muslimin yang fakir agar bersabar. Dan jangan bercita-cita jadi orang kaya. Ya. Sekarang masanya kita harus sabar atau harus bangkit kemudian. Ya, bangkit insya Allah dengan kesabaran akan bangkit. Tapi maksudnya di sini disarankan agar harus mempelajari teknologi, mempelajari AI lebih karena zaman kedak akan AI dan serba AI dan seterusnya. Ada benarnya juga, tapi jangan menyalahkan ustadz-ustadz yang mengajar kaum muslim untuk bersabar. Karena sekarang coba antum dengan kondisi ekonomi sekarang, yang lebih antum butuhkan bersabar atau langsung meninggi untuk belajar langsung kursus AI dan seterusnya. Ya akhi, untuk kursus itu butuh duit juga, enggak semua orang punya duit. Dan untuk mempelajari teknologi atau AI itu juga butuh kecerdasan, pergaulan juga. Dan enggak semua orang-orang yang di atas 40 itu bisa. Di atas 40 tahun maksudnya. Mau antum sempiter apa juga, antum mau sempiter apa, hebat dalam ilmu ekonomi dan bisnis atau dalam akuntansi, kalau di zaman sekarang itu coba cerminkan. Banyak perusahaan besar itu kolaps atau minimal turun mereka penghasilannya. Siapa orang terkaya di dunia ini? Orang yang paling kaya secara zahir
Sekarang nih. Siapa? Siapa, Pak? Edi Tansil? Bukan, enggak tahu di mana. Siapa? Elon Musk. CEO-nya Tesla. Ya. Sekarang Tesla mengalami apa? Penurunan. Habislah Elon Musk itu selalu ikut dengan presidennya dulu zaman-zaman tahun lalu ya. Atau awal-awal 2025 itu. Sekarang turun. Itu orang pinter itu. Itu orang pinter dari segi bisnis, public speaking dan seterusnya. Mungkin kepintarannya dibandingkan dengan kita mungkin berapa puluh kali lipat lah dia. Tapi lihat penurunan. Dan itu orang paling kaya di dunia. Jadi sekarang kita mau sampai ngeden juga, belajar ngeden terus tentang masalah bisnis dan ekonomi, itu kita nggak banyak yang bisa kita capai. Sabar dulu, sabar. Kalau sabar, bertakwa, bertauhid, minta ampun sama Allah, minta tolong sama Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Itu yang lebih dewasa daripada kita harus betul-betul memaksakan diri untuk betul-betul jadi sepintar orang-orang itu. Ini sekarang, ekonomi sekarang bukan masalah dia pintar atau bahlul sekarang. Sebenarnya ini di antaranya hukuman dari Allah, ujian dari Allah, pelajaran dari Allah agar kita lebih bertakwa dan bersabar. Dan yakin sama Allah serta husnudzon sama Allah Ta'ala. Itu baru yang disebut kehidupan hatinya, karena ada iman, bijaksana. Kalau kita betul-betul memaksakan diri untuk menceburkan diri ke dunia bisnis lebih dan memaksakan diri seperti itu, maka bukannya kita mendapatkan kehidupan yang lebih dari di hati, melainkan justru apa? Malah makin keras hatinya. Pernah enggak antum ngitung duit dan antum tersiksa dengan duit yang antum punya? Duit banyak. Atau pernah enggak antum ngabungkus paket karena antum pedagang online, saking banyaknya orderan sampai tersiksa hati antum dengannya, merasa ini bukan fitrah antum. Orang-orang yang hidup kalbunya, ketika dia mulai tenggelam dalam dunia bisnis dan mulai betul-betul menyelam di kolam renang uangnya, kalau dia masih hidup hatinya, dia tidak akan betah dengan itu. Bukan karena ini orang gak pantas kaya atau gak mau kaya, bukan. Tapi dunia itu ketika sudah masuk ke kalbu, padahal orang ini pengen kehidupan yang syar'i, yang baik, maka dia tersiksa dengan susupan-susupan dari biusan-biusan dunia itu. Tersiksa, ikhwan. Benar, tersiksa. Jadi ketenangan itu gak ada pada uang, tidak bisa membeli ketenangan syar'i di kalbu kita. Dan ini bukan berarti jadilah miskin, enggak. Akhi Abdurrahman bin Auf itu kaya, betul kaya. Dan beliau pernah mengalami penurunan drastis income-nya ketika hijrah ke Madinah. Namun bukan berarti beliau memaksakan diri terus mempelajari ini itu semua. Iya, beliau ke pasar, betul. Beliau berdagang. Tapi setawakalnya beliau, bukan semaksanya kita. Maka hikmah yang ada sebagai efek dari iman atau efek dari hidayah dari Allah Azza wa Jalla itu menenangkan, bukan merasahkan, dan mengarahkan, bukan memaksakan. Banyak orang yang memaksakan diri tanpa arah syar'i. Namun justru rata-rata arahan syar'i itu tidak ada pemaksaan di situ, melainkan kelegowoan dan ketenangan. Taib, kemudian dalam Mawsu'atut Tafsir Al-Ma'thur, ensiklopedi tafsir sesuai dengan athar para salaf, maka dikatakan di dalamnya ayat ini menunjuk pada contoh konkret bahwa hidup yang diberi cahaya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Orang ketika kalbunya diberikan hidayah dan cahaya dari Allah Azza wa Jalla, maka sungguh itu cahaya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi yamsi bihi finnas, ya, yaitu dia berjalan di antara manusia dengan cahaya itu. Dan dia tampak padanya cahaya itu, dan itu menjadi syiar dia dengan cahaya itu di antara manusia, dan dia memberi manfaat. Maka orang yang udah ngaji itu harus punya prinsip.
dimanapun dia berada, usahakan menjadi suatu inspirasi baik bagi orang lain. Sekalipun dia hanya berjalan dengan tenang dan zikir, bahkan sekalipun dia nggak tahu apa-apa, dia hanya sebagaimana adanya dia, dari wajahnya yang rajin ibadah, secara natural Allah Ta'ala akan memberikan cinta manusia padanya, sehingga orang-orang suka dengan dia. Dia anggap orang ini baik. Anak kasih contoh di antara hal yang kita harus syukuri adalah ketika ada orang awam atau begajulan merasa nggak enak atau langsung tiba-tiba mengubah posisi tubuhnya ketika antum melihat dia sedang berbuat buruk atau kemunkaran. Faham nggak maksud anda jemaah? Ketika antum lewat, terus ada orang teman tetangga atau siapa, ya, sedang berbuat kemungkaran, ngelihat antum, maka dia langsung menyembunyikan kemungkarannya. Itu tanda-tanda bahwa antum masih baik di mata dia. Gimana? Ada orang lagi main judi misalnya, ini terlalu parah kok ini mah. Misalnya ada orang lagi dangdutan, ada fulan, satpam atau siapa lagi dangdutan, dia kenal sama antum, terus antum lewat baik naik motor atau jalan kaki, lalu satpam itu kemudian ngecilin volume dangdut atau matiin karena ada antum. Itu menunjukkan bagi dia antum itu orang baik. Ini yang dimaksud, ini diantara bukti atau praktek yamsi bihi finnas, dengan hidayah antum berjalan di antara manusia dan orang menganggap antum baik. Baik di sini baik secara syar'i. Sehingga ada orang dangdutan, antum lewat, dia langsung matiin dangdutnya atau ngecilin suaranya. Gitu. Coba. Pernah ngerasain enggak model seperti itu, enggak harus dangdutan. Musik lainnya atau apalah gitu. Ngelihat antum langsung, ya, karena kesolehan, bukan karena sebatas takut doang, karena kesolehan. Kadang karena takut. Anak teringat sebuah kisah 10 tahun lalu, atau 10 atau 11 tahun lalu sepertinya. Jadi ada ikhwan kita, anak punya murid, dia anak UI, ada dari Surabaya dia, dan dia pernah dekat dengan beberapa asatidzah Surabaya. Suatu ketika dia bersama asatidzah Surabaya ini naik di mobil biasa, mobil pribadi, mau safar kemana gitu. Terus pengen nyari makan di suatu restoran. Dan ketika itu hari-hari liburan umum, sepertinya Natalan atau semisal itu, 25 Desember atau semisal itulah, malam Natal atau gimana. Jadi ini sepertinya Ustadz ini pengen safari dakwah gitu, naik mobil pribadi bersama berapa ikhwan dan teman anak ini ceritakan. Ya tentu Ustadz ini bukan pakai berjenggot dan seterusnya, dan ikhwan-ikhwan juga berjenggot semua. Kemudian akhirnya ke suatu restoran, minggir ke restoran, dan banyak mobil, banyak motor di situ, masya Allah. Ternyata ramai restoran itu. Maka keluarlah Ustadz ini dengan beberapa ikhwan keluar dari mobil. Itu jenggotan semua, ya, keluar dari mobil, dan mereka yang ada di dalam restoran itu semua ngelihat Ustadz ini dan ikhwan-ikhwan ini, langsung pada kabur semua dan langsung dimatikan lampu-lampu di dalamnya. Maka ketika udah mulai masuk restoran, tanya ke resepsionis atau petugasnya, "Loh Pak, kok kami datang malah dimatiin Pak?" Gitu kan. Ternyata itu apa coba? Itu acara Natalan orang-orang Nasrani. Acara Natalan orang-orang Nasrani. Yang mereka sedang berpesta di situ. Terus ketika ngelihat dari jendela-jendela itu, ngelihat yang keluar dari mobil adalah Ustadz berjenggot panjang dan ikhwannya juga berjenggot panjang, merasa kabur semua, ngumpet semua. Terus kemudian dimatiin lampunya, ketakutan. Padahal ini Ustaz sunnah, bukan F sensor. Gak bakal dia apa-apain. Dan ini gak tahu apa-apa, lihat. Ya, saking takutnya itu. Jadi sebenarnya antum kalau punya jenggot tuh
bahagia dengan jenggot antum. Karena tanpa gerakan antum berhasil menampol orang-orang dengan jenggot itu, masya Allah. Ya, itu sampai seperti itu. Padahal nggak tahu apa-apa dia. Ya, nggak ngomong apa-apa. Dan nggak ada maksud apa-apa. Kebetulan. Jadi sampai seperti itu, ikhwan. Sampai seperti itu. Ya. Apalagi kalau sekali ngomong, sekali nasihat. Ya, mungkin makin kabur mungkin. Itu salah satu contoh bahwasanya penampilan seseorang atau kebiasaan seseorang akan Allah jadikan padanya cahaya atau kegelapan. Kalau seseorang dia rajin maksiat dan Allah Maha tahu akan rajin dari maksiat, maka Allah jadikan ada kegelapan di wajahnya. Itu kata para salaf. Dan manusia akan membencinya dan membaca kegelapan itu di wajahnya. Kelihatan. Dan orang-orang yang mengikutinya pun orang-orang yang sama kegelapannya. Adapun sebaliknya, jika dia memiliki ketaatan dan Allah Ta'ala Maha tahu ketaatannya, Allah Ta'ala akan berikan padanya cahaya di wajahnya. Dan orang-orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang menginginkan cahaya itu juga gitu. Begitu. Taib. Allah Ta'ala menggambarkan dalam ayat ini perkembangan iman. Dari tadinya mati rohani, ya, rohani mati. Kemudian Allah Ta'ala hidupkan dengan hidayah. Allah berikan cahaya. Allah buat dia berjalan di tengah manusia. Nah, seseorang yang mendapatkan hidayah itu akan menjadi agen perubahan. Ya, orang yang dapat hidayah sunnah itu mestinya dia menjadi agen perubahan. Dia menjadi distributor perubahan untuk orang lain. Ya, dia enggak berubah sendiri. Walaupun dia mungkin enggak dakwah, bukan dai, bukan ustaz, tapi appearance, performa dia, penampilan dia itu menjadi agen perubahan bagi sebagian orang. Orang yang tadinya enggak pernah pikir tentang sholat, ngelihat dia rajin ke masjid, itu menjadi agen perubahan, orang mulai berpikir tentang sholat. Jadi bukan selamat sendiri, melainkan eksistensi dia itu memberikan perubahan mindset bagi sebagian orang. Enggak semuanya mungkin, sebagian. Ya. Sebaliknya orang yang tetap dalam kegelapan itu punya 3 karakter basic pada dia. Orang yang tetap dalam kegelapan. 1, kebodohan atau kematian hati. Kemudian yang kedua, kegelapan, enggak ada cahaya. Dan yang ketiga, enggan keluar, laisa bi kharijin minha, kata Allah Azza wa Jalla, enggak mau keluar. Ini sangat berbahaya secara spiritual. Secara kejiwaan, kerohanian sangat berbahaya. Jadi kebodohan, mati hatinya karena ilmu enggak ada. Terus gelap. Karena ilmu, kata para ulama, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wajar ya kita lihat ada orang yang awam jahil akan ilmu, itu keputusannya bodoh sekali gitu loh. Ya, sering kali gitu. Masalah apapun, masalah rumah tangga lah, masalah warisan lah, apapun itu, apalagi masalah pemerintahan. Karena nggak punya ilmu. Udah gitu nggak mau keluar dari zona kebodohannya. Ini bahaya banget. Ya, jadi jangan cukup hanya merasa selamat sendiri. Ya, tapi coba kita influenskan orang-orang untuk supaya sama-sama selamat. Khas kalian, sangat penting ya kita mempelajari kalimat yamsi bihi finnas. Kita berjalan dengan ilmu syar'i, dengan kebijaksanaan, dengan hikmah, dengan amal soleh di antara manusia semuanya. Jadi cahaya iman itu ditampakkan dalam interaksi sosial. Tampakin itu. Interaksi sosial itu tampak. Ada cahaya iman di situ. Dia
kalau antum dulu bergaul dengan teman-teman dengan bahasa gue elu, terus setelah antum hijrah mereka sungkan ngomong elu pada antum, tapi ngomongnya ente atau antum, maka udah bagus derajatnya itu. Gitu. Tapi kan saat gue elu itu kan budaya dan oke budaya. Ana juga keturunan Betawi, ana lahir di Jakarta. Ajibnya ana paling nggak suka dengan ngomong gue elu terhadap orang-orang, nggak suka. Dari kecil nggak biasa gitu, gua lu nggak biasa. Anak asli ngebrojol ini di pasar Minggu, anak bukan di pasar nih tapi di rumah sakit. Dari kecil di sana, dari kecil di Kalibata, nggak gua luan nggak. Makanya sekarang lihat beberapa ikhwan hijrah, yang mereka tuh belum tentu asli Jakarta, pendatang. Kemudian pas habis itu pakai kaos bling-bling, pakai pakaian gaul, kemudian kacamata gaul, terus ngomong hijrah versi Jaksel, kemudian gua lu itu enak kan ngeliatnya. Perubahan apa yang antum bawa kok kayak gitu mah? Yang ada justru hijrah antum yang terwarnai. Enggak seperti itu, jangan kayak gitulah. Jangan seperti itu. Jadi tampak di interaksi sosial ada perubahan. Ya minimal ente, anak ente lah minimal lah. Kaskus aja dulu pakai ane ente, masa ente pakai lu gua? Kaskus Pak, masih ingat kaskus Pak? Ya. Kadang-kadang usia orang itu bisa dilihat dari dia tahu kaskus apa enggak. Ya. Jika orang yang udah hijrah itu yamsi bihi finnas, berarti menunjukkan dia punya manfaat bagi manusia. Interaksi sosialnya itu tampak dia itu orang beda. Bukan untuk membedakan diri, tapi perubahan itu ada dan membuat orang itu lebih sopan pada dia. Dan dia juga sopan sama orang. Kemudian memberi manfaat pada orang, baik manfaat material ataupun manfaat maknawi seperti akhlak. Akhlak itu memberi manfaat, menginspirasi orang. Kemudian juga nasihat, tausiah, nasihat dan semisalnya. Antum rajin 5 waktu ke masjid aja, itu bermanfaat buat orang-orang. Itu orang jadi ingat sholat. Walaupun antum gak ngajak mereka, mungkin gak ngajak, antum ingat, orang jadi ngeliat, oh dia pakai sarung, oh dia pakai baju koko, oh dia pakai peci, oh dia mau sholat nih. Orang tuh sebenarnya ingat sholat. Gua kapan ya itu? Orang tuh banyak yang sebenarnya pengen seperti rekan-rekan yang udah hijrah ini, ada keinginan tuh, ada di hati paling dalam ada. Banyak laki-laki yang mereka itu mungkin ya jauh dari kata hijrah, jauh dari ngaji, jauh. Mereka orang-orang biasa yang kerja di mana pun. Itu tanya ke mereka, mau nggak punya istri cadaran? Spesial nggak bagi antum kalau istri antum cadaran? Mau banget. Sampai orang-orang awam tuh walaupun antipati awalnya terhadap cadar, tapi mereka mengakui gitu loh, bahwasanya cadar itu lebih terjaga. Seperti itu. Jadi yang memberikan apa? Inspirasi bagi orang. Nah, tadi kita lihat orang yang hijrah hendaknya dia menjadi agen perubahan bagi orang lain. Seenggaknya minimal berubah mindsetnya. Nah, cadaran misalnya. Cadaran, cingkrangan. Coba awal-awal dulu Indonesia mulai ada yang cadar gitu dulu, tahun 2000-an awal ya kan. Tahun 2000-an awal itu yang cadaran biasanya istrinya ustadz atau yang betul-betul teguh banget itu. Karena zaman-zaman itu masih jarang banget yang cadaran. Jarang. Itu di gang manapun, di jalan manapun dilihatin kayak badut lewat, kayak apa lewat gitu dilihatin. Kadang diejek. Dulu. Jadi perempuan-perempuan yang cadaran ketika itu tuh tangguh semua, kuat hatinya. Mereka dikata-katain tetap lewat jalan manapun dikata-katain sampai rumah nangis ke suaminya, dikatain gini mas, dikatain sabar. Tapi ternyata dari kepahitan itu sekarang coba lihat banyak yang cadaran. Jadi diawali dengan kepahitan, itu bagian dari dakwah, itu bagian dari agen perubahan. Pada waktunya nanti insya Allah orang-orang akan itu. Nabi SAW pernah diusir dari suatu tempat, dari Taif misalnya. Diusir, dilemparin batu.
Itu kalau Nabi SAW minta sama Allah buat ngancurin mereka, itu gampang. Namun Nabi SAW malah mendoakan semoga dari perut-perut rahim mereka nanti akan ada orang-orang yang masuk Islam dan menjadi pembela Islam. Ternyata benar. Padahal Rasulullah SAW ketika berdakwah ke pemuka-pemukanya, itu dihasut pemukanya untuk membenci Rasulullah SAW. Kemudian sampai akhirnya diusir Rasulullah SAW. Artinya bisa faedah lainnya, yaitu tidak semua penentangan terhadap dakwah adalah selamanya. Boleh jadi penentangan itu hanya di tahap awal dan menjadi kemudahan di berikutnya. Ya. Penentangan itu boleh di awal, mungkin karena shock culture. Karena keterkagetan secara kultural. Ini kok beda, dilawan. Tapi itu seringkali awal-awal aja. Berikutnya nanti kapan? Insya Allah. Kalau didoain, insya Allah perubahan. Rasulullah udah merasakan. Dan kita ketika sudah hijrah seperti ini ternyata banyak nentang. Bahkan sampai keluarga nentang. Biarin, gak apa-apa. Karena itu shock culture. Yaitu keterkagetan secara kultural yang bergesekan dan berbeda atau bertentangan. Nanti pada waktunya kalau biasa bakal biasa, bahkan bisa ikut. Ana pernah ngisahin gak ada seorang ustaz, dia orang asli Pelabuhan Ratu. Pernah Anda ceritain gak ya, ikhwan? Dari Sukabumi, tahu Pelabuhan Ratu? Sukabumi, daerah Sukabumi, ya, pantai Pelabuhan Ratu. Itu daerah pantai selatan ya, antum tahu lah gimana ya. Kesyirikan terjadi banyak di tempat di sana. Di pantai selatan umumnya, bukan hanya di Pelabuhan Ratu aja. Syirikan, perdukunan, pendekar-pendekar itu banyak yang bertapa atau berdiam diri di gua-gua di pantai-pantai yang sepi. Kalau antum gak percaya, cek sendiri aja sana. Iya, di gua-gua di pantai-pantai siang banyak tebingnya gitu. Ada tempat, ada gua itu ada pendekar-pendekar yang itu sampai sekarang. Model Wiro Sableng gitu, ikhwan. Kan Wiro Sableng pendekar, tapi gak pernah sholat Wiro Sableng itu. Padahal cingkrang loh, itu Salafi model apa itu? Wiro Sableng, si Buto dari Gua Hantu, itu pendekar semua itu. Antum tanya bacaan tahiyat tasyahud enggak ngerti. Nah, pendekar-pendekar itu mereka ya sebenarnya ya ilmu-ilmu, banyak ilmu-ilmu dari syaitan, kesaktian-kesaktian dan misalnya itu banyak. Jadi daerah itu banyak terjadi sihir, santet, perdukunan, kependekaran dan semisalnya. Ada seorang ustaz, anak ketemu beliau itu di daurah sejak berapa tahun lalu. Terus beliau menceritakan, terus kemarin waktu daurah di Roja itu kita ketemu lagi, kita ngobrol, beliau cerita juga. Anda selalu tertarik dengan bagaimana perjalanan dakwah beliau di tahun 2000-an berapa gitu dulu. 10 tahun lebih, udah lama. Nah beliau, semoga Allah menjaga beliau. Beliau tadi lulusan SMA biasa, kemudian studi ke Ma'had, Anda lupa apakah Jamilur Rahman Jogja atau Binbas Jogja, Anda lupa. Al-Muhim di Jogja. Terus habis itu studi di situ sejenak, habis itu ke Libya dan mulai kalau pulang kampung mulai dakwah. Terus lulus Libya, dakwah di kampung di Pelabuhan Ratu. Itu belum ada dakwah sunnah sama sekali, nol. Itu isinya tradisionalis, rata-rata tradisionalis. Sihir, santet masih banyak, penentangannya banyak. Suatu ketika saking masyarakat udah sangat keras penentangannya dan tidak mau lagi ada dia dakwah seperti itu. Sampai jadi keluarganya sendiri itu juga enggak ada yang ikut. Dan orang pertama yang ikut dakwahnya beliau ibunya. Maka suatu ketika
satu saat gitu ibunya wafat, itu terpukul banget beliau itu, karena ini orang pertama yang mau ikut dakwahnya, ibunya sendiri. Paman-pamannya aja nentang dia. Namun ada suatu momentum yang Allah berikan hikmah padanya, ikhwan. Suatu ketika dia akhirnya didemo oleh masyarakat sampai ratusan orang. Dia cuma sendiri doang. Pamannya kemudian pada datang, dan beberapa pamannya karena ini saudara, pamannya berusaha melindungi dia. Akhirnya digelandanglah ke polisi, ke kantor polisi terdekat. Ya. Nah di situ ormas tempat, warga lokal, orang-orang tradisionalis, dan bahkan ada juga tokoh masyarakat atau tokoh politik daerah situ dari partai fulan gitu. Itu ada. Nah, karena ini antara orang kampung, ditanya polisi ini ada apa, tolong jelaskan dengan gamblang masalah dia itu apa. Intinya kan mereka nggak mau mengikuti dakwahnya dan merasa amalan mereka itu disalah-salahin sama ustadz ini. Ini orang sini, orang lokal dia, ustadz ini orang sini, orang Palembang atau orang daerah situ. Maka ini yang datang itu sampai, kata ustadz ini sampai bilang yang datang itu 1.000 orang. Itu cuman mendemo dia doang, satu orang ini. 1.000 orang loh Pak, itu. Ana nggak tahu nih ustadz nih benar apa enggak ngomongnya, tapi 1.000 orang kata dia. Ana bilang antum bohong ustadz, Ana nggak mungkin dong ngomong kayak gitu. Saya ini ustadz juga kan, Ana nggak tahu kisahnya gimana. Bohong ustadz, emang dikira gue percaya mantum ustadznya, masa ngomong begitu. Ini ustadz sunnah. Nah, 1.000 orang demo dia di kantor polisi itu ngumpul semua. Akhirnya dia kirimlah satu perwakilan warga. Ini orang educated, orang terdidik, punya nama besar di kabupaten itu, karena dia salah satu perwakilan dari partai politik yang moncongnya putih, gitu. Terus habis itu akhirnya dia ngelawan ustadz ini, si Pak Fulan ini ngelawan ustadz ini. Jadi ini kami resah, gini-gini disebut, diwakilkan ya keresahan masyarakat gitu. Jadi penjarain aja Pak ini ustadz ini, gitu kan. Terus habis itu ditanya sama bapak politikus ini, coba kamu orang mana? Kamu orang mana Ustaz? Gitu. Saya orang sini, orang daerah sini. Coba bapak kamu siapa? Kami pengen tahu kamu orang anak siapa. Oh bapak saya almarhum Bapak Fulan, disebutin bapaknya, nama bapaknya. Langsung diam dia. Bapak Fulan. Bapak Fulan ini yang disebutin deskripsinya, iya itu bapak saya, rahimahullah gitu. Pak, Ustaz, bapak antum itu guru kami dulu tahun 70-an. Bapak kamu yang dulu cebokin saya dicebokin sama bapak kamu dulu waktu dulu. Jadi dulu ketika di sekolahan ya, itu murid-muridnya saking sayangnya bapaknya sama murid-muridnya, dan saking ketika itu pemerintah enggak mendukung adanya bansos atau bantuan untuk sekolahan, itu bapaknya Ustadz ini inisiatif ngajarin murid-murid di rumahnya, dan sampai ini anak-anak kecil sampai saking sayangnya sampai dicebokin gitu loh. Jadi saya teringat itu bapak antum dulu yang betul-betul ngedidik kami, ya Pak, disebutin kebaikan-kebaikannya. Pak bapaknya udah wafat lama. Ya udah mulai sekarang nggak apa-apa, dakwalah di kampung di bawah sini, nggak apa-apa. Saya yang backup. Langsung berbalik, yang tadinya menentang langsung berbalik. Karena apa jemaah? Pernah nggak antum baca surat Al-Kahf? Al-Kahf bukan parfum Al-Kahf atau body itu, bukan. Al-Kahf, surat Al-Kahfi. Ya, ketika Nabi Musa dengan Khadir jalan, terus habis itu ada jidar yuridu anyan qadda faqamah, itu ada tembok yang mau jatuh oleng, kemudian ditegakin lagi sama Khadir. Apa hikmah di balik itu coba? Karena ada harta warisan
di bawah tembok tersebut. Yang kalau dia roboh bakal nganga itu harta warisan dan jadi santapan orang-orang. Maka kata Khadir itu milik 2 anak yatim. Yatimain, ghulamain yatimain. Dan bapaknya apa? Orang soleh. Bapaknya udah wafat, karena yatim bapaknya udah wafat lah. Orang soleh. Wa kana abuhuma sholiha. Dari kesolehan sang bapak, kebaikan sang bapak menjadi penjagaan buat keturunannya. Gitu, Pak. Ini ustadz, ini hampir diambang kematian sebenarnya. Kalau enggak ke polisi itu mungkin udah dikeroyok oleh massa. Ya. Tapi dan kemudian itu sebagaimana kata mereka, kata orang-orang barat, always darkness before the dawn. Ya. Menjelang subuh itu selalu yang paling gelap, menjelang subuh. Tapi setelah itu justru tiba-tiba mulai agak cepat adanya cahaya matahari. Kadang-kadang kehidupan itu semakin makin pahit maksimal, justru itu mendekat dengan jalan keluar. Nah ini udah dilawan sama politikus, itu udah punya kekuasaan di situ. Itu mau dia apa-apain juga bisa itu. Sementara Indonesia itu nggak punya apa-apa, dia fakir, nggak punya apa-apa juga, nggak punya. Harta dari mana? Orang kajian juga susah. Duit dari mana? Dagang kecil-kecilan doang. Itu nggak ada lagi penolong selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah jadikan hikmah apa? Ditolong dengan sebab, dengan izin Allah, dengan sebab kebaikan bapaknya yang langsung dapat backup dari politikus ini sampai sekarang. Ini sampai sekarang di backup gara-gara apa? Kebaikan bapaknya. Kita lihat. Jadi cuma kalau kita nih udah beramal salaf, alhamdulillah. Antum coba banyak berbagi, banyak sedekah, banyak jadi orang baik lah gitu di lingkungan, terus jadi contoh yang baik. Manusia itu akan mengenang kebaikan. Manusia akan mengenang kebaikan. Bahkan anak kecil itu akan mengenang kebaikan orang-orang yang pernah berbuat baik padanya. Walaupun orang yang berbuat baik itu sudah sangat tua dan udah nggak tahu lagi, nggak ngerti dulu ngapain, tapi diingat oleh anak kecil yang sudah beranjak dewasa ini. Ya begitu. Itulah faedah dari yamshi bihi finnas, itu dengan hidayah kita jalan di tengah-tengah orang-orang, memberikan inspirasi, kesolehan, kebaikan. Orang akan mengenal baik. Ada kali sekarang orang menjelekkan antum karena jenggot antum cingkrang, antum enggak maulidan, enggak tahlilan, antum bid'ah-bid'ahin, antum kafir dan seterusnya. Yang mana antum enggak sejelek itu gitu loh. Itu hanya bisikan syaitan. Tapi ketika mungkin antum wafat, antum apa? Sebenarnya mereka akan mengakui nanti pada waktunya. Tapi jangan jahat. Udah cingkrangan, ngebom lagi. Nah itu kalau ngebom benar jahat. Tapi kalau antum enggak berbuat apa-apa, mereka hanya benci karena shock culture. Tapi pada waktunya insya Allah mereka sebenarnya mengakui dalam hati mereka, antum inspirasi bagi ini. Apalagi kalau di kantor. Siapa di antara antum di kantor yang disebut Pak Jenggot? Atau Pak Ustadz lah, bukan Pak Jenggot. Kalau Pak Jenggot kayak ngejek dikit. Pak Ustadz. Siapa di kantornya di Ustadin coba? Ya. Jadi kan antum wajah-wajah Ustadz Pak. Kalau bagi orang umum, antum wajah-wajah Ustadz. Yang pakai jadaran kayak Ustadzah bagi orang-orang kampung. Iya, wajah antum wajah Ustadz. Iya, walaupun kalau dicukur jenggotnya ketahuan kayak bukan Ustadz, tapi jenggotan ya, cingkrangan Ustadz. Coba aja Ustadz. Coba siapa di antara antum yang di kantornya dipanggil Pak Ustadz? Coba Pak, ngaku Pak, coba. Pernah nggak dipanggil Ustadz Pak? Atau minimal di rest area, ada di rest area, minimal di rest area. Hah? Pak Ustadz. Di rest area di masjid Safar. Ada orang-orang pengen sholat, antum datang. Kira-kira antum yang dijadiin imam nggak? Iyalah. Antum karena beda nih, jenggotan ustadz gitu. Padahal antum yang paling tidur di majelis. Tidak ustadz. Sila. Iya. Tetap kelihatan beda. Nah, itu yamshi bihi finnas. Sebenarnya orang itu menghargai, menyukai, ada kewibawaan di situ. Selama mereka nggak tahu hakikat antum, nggak usah tahu, biarin aja di ustadzin. Karena ketika kita ada beberapa ikhwan nanya ke berapa ustadz atau ke anak atau semisal itu, Ustadz anak di kantor dipanggil Pak Ustadz, anak nggak enak padahal anak bukan ustadz. Ya ada bilang, kalau bukan ustadz itu ya absolutely antum bukan ustadz yang pastinya.
Tapi antum nggak apa-apa digituin di kantor. Cuman antum nutut ilmu, dakwah itu kesempatan. Cuman jangan jadi ustadz itu aja. Artinya antum dakwah betul. Antum kalau ditanya-tanya betul, ditanya agama, alhamdulillah itu manfaatin buat dakwah. Tapi antum jangan jadi ustadz. Artinya jangan kemudian karena di kantor saya diustadzin, dah kita bikin majelis taklim dulu. Jangan. Kajian kantor, Ustadz Abu Fulan, ya. Ketika Ustadz beneran lihat, ini Abu Fulan siapa nih? Itu mana fotonya coba? Lah ini kan ngaji di saya. Ini yang kau kajian itu saya nggak pernah lihat mata dia gitu. Gitu kata Ustadz beneran. Ya pokoknya kalau di lingkungan antum di ustadzin, dicari fatwanya, itu jangan antum afwan saya bukan ustadz, jangan tanya saya, jangan gitu. Itu kesempatan untuk berdakwah. Antum hanya bicara apa yang antum tahu saja. Kalau nggak tahu jawabannya, antum tanya ustadz sahihan, tanya ustadz real ustadz, tanya ustadz beneran. Afwan ustadz, ada tetangga ada nanya begini ustadz gitu. Ya. Apa ya jawabannya Ustaz afwan Ustaz gitu. Dijawab sama Ustaz beneran. Dijawab terus dikopas. Enggak di forward dong supaya enggak ketahuan kalau itu nyontek. Dikopas. Terus ditaruh di ChatGPT, terus ditulis, ubahlah tulisan di atas tanpa merubah makna. Diubah, dikopas ke tetangga. Tetangga ibu, masya Allah benar-benar ya Pak Ustadz ya, masya Allah jazakallah khair gitu. Kalau gitu sebaiknya jangan terlalu memalsukan diri gitu loh. Ya, nggak apa-apa seperti itu nggak apa-apa. Al-muhim jangan hindari pelabelan yang baik dari orang. Ya, selama mereka baik-baik saja, tidak melampaui batas. Adapun kalau antum sudah disebut Habib, nah itu baru jangan. Iya, Habib, no jenggotan, Bib. Kan mana Hasan gitu, Habib Hasan gitu. Enggak, anak enggak ada kehabiban, enggak ada, anak enggak ada Arab-Arapan, enggak ada. Atau dia dipanggil ustaz, kemudian mulai diciumin tangannya, diminta air liurnya di botol aqua, itu jangan. Kalau itu sudah hulu, udah enggak usah. Tapi kalau memang mereka terinspirasi dari kebaikan antum, itu manfaatin. Inilah nikmatnya yang tadi dikatakan oleh Allah, yamshi bihi finnas. Berjalan di antara manusia dengan kebaikan. Ada batasan jam nggak ya? 6:30. Oh ya, baik. Khair. Kita jawab pertanyaan dulu sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa fiik barakallah. Adakah kiat-kiat dari Ustaz supaya kita tidak mudah lupa? Adakah kiat-kiat dari Ustaz supaya kita tidak mudah lupa? Gini. Kita tuh dalam otak kita ada memang long term memory, ada short term memory ya. Yaitu memori jangka panjang, memori jangka pendek. Itu para psikolog itu mereka mengetahui istilah-istilah ini dan penjabarannya. Para ulama juga mereka membahas tentang masalah hifz, menghafal. Makanan-makanan apa yang harus yang dianjurkan untuk dimakan untuk menghafal. Tapi simpelnya dalam mungkin bukan secara syar'i ya. Ketika antum lebih tenang dan istiqomah, itu lebih lama jangka panjang untuk mengingat insyaallah. Jadi tuma'ninal qalb rahatul bal dan mudawamah. Itmi'nanul qalb yaitu qalbu tenang. Rahatul bal yaitu pikiran rehat. Kemudian mudawamah istiqomah. Yaitu konsisten. Itu cara supaya tidak mudah lupa. Rasulullah SAW menyebutkan tentang masalah hafalan Al-Quran itu lebih mudah lepas daripada unta yang diikat. Hafalan Al-Quran lebih mudah untuk lepas. Tadi Anda katakan tentang
Tuma'ninul qalb, hati yang tenang ketika antum mengingat sesuatu. Kalau hati antum tenang, itu lebih berpotensi untuk menyimpannya dengan baik. Rahatul bal, yaitu pikiran yang rehat, enak, nyaman, itu juga tersimpan dengan baik insyaallah dengan sebabnya. Kemudian juga istiqamah, mudawamah, terus menerus, tidak terputus. Itu akan lama jangka panjangnya, akan lama insyaallah. Kemudian ada tips lain. Ketika antum ingin mengingat sesuatu, maka kaitkan dengan sesuatu yang membuat antum tidak akan lupa dengannya. Ketika antum mengingat sesuatu, ingin mengingat sesuatu atau hafalan, pengen ingat terus akan sesuatu itu, maka kaitkan dengan hal lain yang berpotensi tidak akan antum melupakan semua ini. Gimana? Paham gak maksudnya ikhwan? Seringkali kita tuh mengingat sesuatu yang di zaman dulu kita ingat bukan karena zat itunya, bukan karena zat yang kita ingat itunya, tapi karena ada kaitannya dengan hal lain sehingga kita sering mengingatnya. Gimana? Masih belum paham? Oke, gini. Yang paling ana ingat di kajian Ciberong ini adalah bubur. Makan bubur habis kajian. Sampai kapan Anda bakal lupa? Apakah Anda akan lupakan kajian ini? Enggak bakal. Karena ada kaitannya bubur. Terus nama buburnya dilarang keras. Istilah dilarang keras itu, dilarang keras. Anda kok kemana-mana istilah dilarang keras, keinget sama nama bubur dilarang keras. Maksudnya apa? Jaringan pikiran kita itu, ya, supaya nggak mudah lupa, kita harus kita harus link dengan hal-hal lain sehingga nggak cepat lupa, sehingga kesini keinget. Dalam menghafal Al-Quran, ya, dalam menghafal Al-Quran, nih udah dewasa nih. Kalau udah dewasa untuk ngafalin susah, nggak semudah pas waktu kita masih kecil. Masih kecil aja susah, apalagi pas gede gitu kan. Tapi bisa nggak? Bisa ngafalin. Gimana Ustaz? Aduh, kalau ngulang-ngulang saya benar-benar nggak ngelekat Pak. Ustaz, nggak ngelekat. Saya baca, saya malah lupa lagi baca apa. Loh, antum aneh. Antum ngafalin Al-Quran, baca, kaitkan dengan sesuatu itu, maknai dengan benar. Ketika antum, kita udah dewasa nih, hafalin Al-Quran dan kita dalamin maknanya, jadi ada ikatan lafal dengan makna, lafal dengan makna. Itu lebih mudah, lebih enak, lebih lama. Beneran lebih lama dibandingkan orang dewasa yang ngafalin lafalnya doang. Karena orang dewasa itu seringkali mengingat sesuatu dikaitkan dengan pengalaman, dengan hal lain yang terkait dengannya. Nah, ngafalin Al-Quran bagi anak-anak itu cukup lafalnya aja tanpa maknanya bisa lebih pinter nih, bisa. Karena anak-anak masih banyak kekosongan, jadi kuotanya masih banyak. Lah kita kuotanya udah kepenuhan. Iya, belum lagi banyak pikiran-pikiran. Uang kontrakan belum lunas lah, kemudian listrik lah, kemudian game belum selesai lah, dan seterusnya. Tuh orang dewasa tuh banyak pikiran. Maka untuk mengingat itu harus dibantu dengan doping, yaitu kaitan-kaitan dengannya. Coba seperti itu. Kalau Al-Quran berarti pahami maknanya. Kalau hadis pahami maknanya. Kaitkan antar lafal dengan makna. Itu insya Allah memperlekat hafalan sampai jangka panjang. Seenggaknya kalau misalnya kita lupa lafalnya, kita masih ingat maknanya. Gitu. Itu caranya. Afwan, random pertanyaannya. Saya pernah dengar ada yang bilang kalau Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha bercerai dengan suaminya Zubair bin Awam. Apakah benar Ustaz? Karena saya mencari-cari pembahasan tentang itu di situs sunnah tapi tidak ada. Afwan, belum bisa jawab yang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tetangga sebelah rumah saya orang kafir dan janda. Bolehkah saya menyantuni anaknya? Misal saya ada makanan atau rezeki? Boleh. Ini perempuan yang nanya ya. Boleh, nggak apa-apa, bagus. Siapa tahu bisa menjadi dakwah ya. Begitu. Kalau yang nanya laki-laki agak gimana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bolehkah seakhwat saat sholat melafalkan takbir dengan agak terdengar dan mengucapkan amin setelah imam membacakan Al-Fatihah? Makruh hukumnya
kalau misalnya dia agak terdengar oleh laki-laki, makruh, dan jika itu menimbulkan fitnah bisa menjadi haram. Jadi akhwat cukup lafalkan bisikan aja untuk dirinya, ya. Untuk masalah Allahu Akbar bisikan aja. Mengucapkan amin bisikan aja, bisikan. Karena perempuan itu suaranya bukan aurat, tetapi dilarang untuk meninggikan suara. Dilarang untuk meninggikan suara. Jangan sampai terdengar oleh non mahram. Bagaimana caranya mengingatkan anak yang rajin ta'lim tetapi perbuatannya masih belum berbuah baik? Itu butuh proses, ya. Jangankan anak, ya kita aja yang udah rajin ta'lim aja banyak berbuat tidak baik. Jadi proses. Tadi kita ajarkan masalah kalau udah ta'lim harus ada perubahan, itu bukan berarti sempurna. Karena kadang di perbuatan A kita bisa berubah baik, tapi belum tentu di perbuatan Z. Bisa aja kita masih melakukan itu. Ya, tetapi proses berusahalah yang kadang-kadang itu lama untuk hilangnya. Karena masih hobi atau menyukainya. Nah, kalau Allah Ta'ala masih sayang sama dia, namun belum kasih hidayah, biasanya Allah Ta'ala akan kasih musibah. Di situ dia akan ngeh, gitu. Apakah manusia itu diikuti jin korin? Nah, ini juga korin, diikutin. Korin tuh ngikutin kemana-mana. Bagaimana caranya menghindari bisikan jin? Jangan didengar, gitu. Jadi manusia diikuti jin korin ya, namanya juga korin. Korin itu kan corn, horn, kayak apa? Kayak tanduk. Horn, korin, corn, horn. Tanduk. Tanduk itu kemana tanduk satu ke sini, pasti tanduk lain juga. Ya iyalah ikutan. Nah itu namanya korin, kayak tanduk itu. Gak mungkin dong kepala kebo misal bertanduk. Kepalanya ke selatan, yang satu tanduk ketinggalan di timur. Gak mungkin lah. Pasti apa? Selalu bersama, itu korin. Terus di masjid ini kita ada jin korin, ada jin korinnya. Emang jin korinnya masuk masjid? Ya mungkin ya nggak ngelihat ya ada jin korin, ada jin korin antum. Ada semua, anak ada. Ngeliat gak antum? Anak aja nggak ngeliat apalagi antum. Ada jin korin itu. Seperti apa? Allahu a'lam. Bisikin jahat, keburukan. Kalau misalnya ada bangun apa buat tahajud, itu jin korin apa? Bukan jin korin. Jin korin justru nyuruh antum tetap tidur. Terus siapa itu? Ya mungkin Allah Ta'ala mengutus malaikat atau bagaimana, bukan jin korin pokoknya. Ya. Terus pas malam-malam saya kebangun gara-gara ada yang mijitin saya, pas saya bangun ternyata pocong, itu jin korin bukan, itu pocong. Jin korin pocong, enggak ada jin korin pocong. Ada subhat dari salah satu ikhwan, ada dulu murid bukan ikhwan juga dia, ikhwan muslimin dia, bukan ikhwan. Dia bilang katanya dia itu indigo, bisa ngelihat yang enggak gitu. Kata dia, jin korin itu akan terus sama manusia, itu benar. Terus dia bilang, kalau manusia itu mati, itu jin korin sebenarnya sedih. Sedih kenapa? Karena gak ada kerjaan lagi. Subhanallah, ya juga sih. Benar juga ya memang. Nah kalau itu mungkin ya gak ada kerjaan lagi, karena manusia udah mati, dia kan bingung lah, tugas saya udah ini dong. Nah terus abis itu dia kadang sedih, kemudian suka menziarahi kuburan manusia korinnya gitu, kata si Fulan itu, Santoso namanya, tapi omongannya nggak Santoso, ya itu katanya begitu. Ana pikir jin korin ziarah kubur, yang Latin nggak tuh jin korinnya itu ya, ziarah kubur terus merasa sedih, nangis di depan kuburan manusia korinnya, masya Allah. Anak jadi pengen tertarik, pengen nanya jin korin anak kayak gitu nggak nanti kalau anak mati, masya Allah. Emang kayak gitu Pak? Pernah dengar nggak khurafat itu? Nggak. Tapi kalau misalnya jin korin nyamar jadi orangnya pas setelah matinya, terus bikin khurafat di masyarakat, itu mungkin nggak? Oh itu ya mungkin. Karena jin korin yang paling tahu mirip dengannya, kayak gitu. Oke. Menghindari bisikan jin, ta'awudz.
Jadi gini, menghindari bisikan jin, ta'awudz itu asalnya baca Quran, zikir bagi petang dan seterusnya, zikir. Cuman ada orang yang memang secara psikologis dia punya penyakit yang tidak memungkinkan untuk menghindar dari bisikan-bisikan syaitan, karena syaitan masuk dalam kekosongan psikologisnya. Orang yang kena penyakit-penyakit psikis, depresi dan semisalnya, anxiety dan semisalnya, itu sudah berzikir begitu, zikir betul-betul tawakal sama Allah, tapi karena ada kekosongan penyakit di jiwanya, syaitan itu tetap bisa masuk di situ. Bukan karena Allah nggak sayang sama dia, bukan karena nggak mempan sama zikir, bukan. Tapi space ini memang Allah uji. Tadi gitu ikhwan. Ada berapa orang kayak gitu? Karena kondisi psikisnya itu hancur, depresi, trauma atau apa gitu. Dia udah zikir, udah diruqyah, tapi tetap perasaan itu kadang menggaung terus. Ini kalau antum ketemu seperti ini, jangan antum vonis kurang tawakal Anda, jangan. Karena orang seperti ini butuh treatment khusus. Ya, butuh treatment khusus. Maka maklumi keadaannya dan terus ingetin nasihat. Orang yang punya kondisi psikis yang memang beda atau kurang, itu butuh orang untuk betul-betul terus meningkatkan semangatnya. Begitu. Jadi jangan langsung dikatakan, wah padahal udah zikir, wah zikir kamu gak benar paling gitu. Padahal udah benar zikir pagi petang, udah benar zikir ayat kursi dan seterusnya, tapi ternyata masih aja karena psikis. Ya itu lama sembuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tolong nasihati anak-anak yang di kajian. Masya Allah, jangan gitu dong. Tolong nasihati anak-anak yang ada di kajian. Ini disuruh baca nggak ya kira-kira? Oh nggak ada perintah untuk jangan dibaca. Sampai SMP dia di pondok, SMA sekolah umum, tingkah lakunya makin jauh dari sunnah. Ana lesin ngaji tapi males, dan keluar sudah berani pakai celana pendek. Ini laki atau perempuan nih? Di sini anak-anak doang kan, bisa laki bisa perempuan ini. Syukuran Ustaz, afwan tambahan. Bahasa gaulnya mendekati bahasa binatang. Berarti gitu dong. Ini laki-laki kayak ya? Laki-laki kayak. Laki-laki ya. Ada di kajian ini, kesian dong dia, kayak merasa di ini nanti takutnya. Tidak ada cuman bilang gini, siapapun namanya nggak tahu namanya dan siapapun orangnya. Ini untuk umum aja, bukan untuk anak ini saja. SMP di pondok, SMA sekolah umum. Gini akhi, panggilannya nak atau dek ini ya? Atau cucu? Anda secara ofisial Anda seorang kakek loh sebenarnya, Anda punya cucu Anda. Ini usia SMP, nak aja lah. Ya. Begini nak, gitu. Antum sekolah di SMP di pondok pesantren gitu ya, SMA di umum. Oke. Mau sekolah di mana itu? Oke, fine. Itu sekolah pondok, sekolah umum. Oke. Itu qadarullah sekolah umum. Enggak masalah, oke. Cuman ini tingkah lakunya katanya makin jauh dari sunnah. Lesin ngaji tapi malas, keluar sudah berani pakai celana pendek. Anak gini, ikhwan, buat antum semua, buat siapapun, bukan anak, buat anak gitu. Anak ketika safar ke Bandung, Jatinangor, kan itu ada kampus-kampus di situ, banyak mahasiswa, tapi itu lagi liburan. Anak kadang lihat mahasiswa itu, wallah, hal yang betul-betul ke hati anak itu benar-benar pengen itu. Anak kayak pengen jadi kayak mereka lagi. Pengen lebih muda daripada sekarang. Sekarang masih muda, ya Pak. Banyak penyesalan, ikhwan. Ketika udah usia 40-an, banyak penyesalan. Penyesalan karena kok enggak dari dulu kita serius. Ya. Banyak penyesalan. Padahal boleh jadi kita termasuk serius dulunya, nuntut ilmu benar. Ilmu syar'i kita baca. Dan termasuk yang mungkin tidak seserius para ulama atau para asatidzah, tapi Anda banyak menghabiskan waktu untuk baca.
sejak SMP, SMA, dan belajar bahasa Inggris sampai menguasai, alhamdulillah dengan izin Allah, bahasa Inggris, alhamdulillah belajar dari SMP di pesantren, belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar ini dan seterusnya. Waktu kuliah, ana masih ingat spot di rumah ana ketika ana minta sama Allah dan minum air zam-zam. Ya Allah, ketika itu ana masih kuliah dan ketika itu ana sering dagang, baik di kampus Lipia atau di pasar kaget. Ana sering, bahkan kadang ana bolos demi bantu ibu ana supaya dagang pepes di pasar tradisional. Ana orang kayak gitu dulunya. Sampai ana minta sama ibu ana tolong doain supaya kelak punya majelis ta'lim, karena ketika itu ana ngajar English bukan ilmu syar'i. Waktu ana dagang pepes di pasar pun ana bawa kitab kuning, ana baca kitab. Pedagang lain, pedagang buah, ada almarhum namanya Bang Tado, sampai nanya, bawa apa lu Tong? Entong, ana dibilang entong. Karena beliau orang Betawi asli, Betawi banget itu. Oh ngapain itu? Masa dagang lu baca kitab kuning gitu katanya. Ya mau gimana lagi, emang passion saya di sini gitu. Jadi sampai pengen terus belajar gitu. Zaman-zaman itu. Karena masih tahu spot di mana rumah ana, minta sama Allah sambil minum air zam-zam, minta supaya dibuat paham ilmu akidah, tafsir, fiqih. Ana sebutin satu-satu di ilmu dan Allah Ta'ala mudahkan ketika itu. Dan minta sama Allah supaya ana punya majelis ilmu. Dan ternyata alhamdulillah. Dan dibuat bisa untuk ngajar. Sekarang di usia segini ada penyesalan sebenarnya. Kenapa sejak dari SMP, SMA ana enggak lebih belajar lagi? Enggak, itu masih banyak penyesalan, masih banyak. Ilmu pengetahuan ini, ikhwan, apalagi ini anak SMP, dia SMA sekarang dan seterusnya. Ana nasihatin antum sekarang. Ini untuk anak ini dan teman-teman yang lainnya dan semua dari kita. Antum mau jadi apa? Mau jadi apa nanti? Sementara orang-orang bodoh nanti bakal terbelakang jauh sekali. Nyesel beneran. Orang-orang sukses aja sekarang banyak nyesel, kenapa enggak mengambil kesempatan di masa muda dulu. Ana datang ke sini ikhwan bukan dengan perjuangan. Keluar dari tempat rumah, menuju kampung sawah. Ana menemukan orang-orang pada beberapa ngumpul, ada apa nih di jalan kampung sawah itu. Ya ana enggak tahu ada apa, ana jalan aja. Ternyata mereka mengantisipasi, warga mengantisipasi, ternyata ada geng motor. Ana jalan sendiri, ikhwan. Geng motor. Anak-anak muda ini. Ana enggak tahu apa-apa. Nyebrang berseberangan dengan mereka. Itu geng motor Ana juga enggak tahu itu geng motor atau apa, tapi banyak motor dan itu nguasain jalan. Udah mereka ngebut semua. Wah. Ana langsung ditintinin keras gitu kan. Subhanallah. Banyak. Bawa senjata aja tajam, ikhwan. Senjata tajam juga. Ya yang gede-gede itu apa tuh? Yang kadang-kadang diinin ke aspal jadi apa gitu, gitu. Ana ngelipir kan? Ya masa ana mau nggak nyampe dong di sini kalau ana nabrakin diri mereka, gitu kan? Ana ngelipir. Ana lihat. Terus jalan lagi, masih ada lagi beberapa sisa mungkin ya. Bahaya. Ana langsung bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu la haula wala quwwata illa billah. Jalan terus. Ada warung Madura. Bukan warung, enggak, warteg. Ada warteg. Kalau warung Madura enggak berani mereka ya. Ada warteg, tanya berapa bunda? Ada apaan ini? Biasa Pak, itu geng motor Pak gitu. Enggak, saya dibilang Om. Biasa Om. Enggak tahu mau ngajar di Cibinong kayak ini. Geng motor, subhanallah. Alhamdulillah Allah lindungi ana. Ibrahnya apa maksudnya Pak? Anak-anak ini mungkin masih SMP SMA ya kawan. Antum mau jadi kayak mereka. Mungkin antum bilang, enggak Ustaz, ana enggak bakal kayak gitu kok. Enggak bakal kayak gitu, tapi antum mungkin berteman dengan orang-orang yang satu frekuensi sama mereka. Mau jadi kayak gitu mereka. Mau jadi kayak gitu. Ya. Subuh-subuh kayak gitu, jam 3:30 kayak gitu. Anak-anak muda banyak kayak gitu ya, yang gabut, ngabisin waktu sama sekali. Ya akhirnya sampai usia segini aja ana masih terus belajar.
Baca kitab terus. Dan ustaz-ustaz lain juga begitu. Ana nyesel sampai ana pengen belajar bahasa lebih. Gak cukup bagi ana belajar English. Seolah-olah ana pribadi seolah-olah ana masih 20-an tahun yang kelak masih punya future atau masa depan yang mungkin ana bisa kemana-mana untuk betul-betul dakwah atau ngajak orang kepada kebaikan. Beneran, ana belajar sejarah, belajar bahasa, pengen belajar terus lebih di usia segini. Maka ini masih SMA. Kalau antum gak mupuk sekarang, itu nyeselnya panjang. Nyeselnya panjang banget. Kalau udah 40 udah punya penyakit ini itu buat belajar susah, itu kesian. Maka coba belajar terus. Ya, jangan macam-macam. Dilesin sama orang tua pengen buat supaya ngaji supaya benar itu alhamdulillah bersyukur. Alhamdulillah bersyukur. Keluar pakai celana pendek mau jadi apa? Malu nanti kalau udah gede malu, udah tua malu. Buat apa keluar pakai celana pendek? Jaga kewibawaan. Insya Allah masyarakat menghargai antum nanti. Sejujurnya anak keluar nggak pernah pakai celana pendek dari kecil. Orang tua anak, ibu anak terutama, kalau anak keluar itu pakai kemeja dulu. Yang nggak harus kayak se ekstrem ini, nggak harus. Cuman ini jadi keluarga terhormat. Maka jangan melucuti atau mendurhakai kehormatan keluarga dengan mempermalukan mereka dengan cara ini. Mempermalukan ilmu nggak punya, malas menuntut ilmu, dan mempermalukan secara fisik juga kelihatannya bikin malu. Jaga, nanti kita akan mengetahui betapa sayangnya orang tua kita ketika kita udah jadi orang tua. Baru kita ngerasa, ya. Terus bahasa-bahasa gaulnya mendekati bahasa binatang, hancur lisan antum kayak gitu. Bau mulut antum dengan itu. Orang pergaulannya nggak benar. Dan rata-rata orang yang bodoh kayak gini bahasanya itu mereka belajar bahasa yang benar tuh susah. Jangan kalau belajar bahasa benar, belajar bahasa sopan aja susah, apalagi belajar bahasa yang benar. Maka belajar bahasa yang benar. Ana sampai sekarang kayak ana tadi bilang ada, ana ngomong gua lu aja itu udah nggak biasa sama teman-teman, padahal teman-teman ana preman, teman lama ana semua. Gak. Kita justru mewarnai mereka harusnya dengan bahasa yang baik. Gitu. Bahasa itu penting tentang komunikasi antar manusia. Ya. Bismillah, di daerah rumah saya ada sebuah toko laundry baru buka. Kemudian ada promo cuci gratis, cukup bayar pakai doa. Gimana? Nggak boleh seperti ini. Promo cuci gratis, cukup bayar pakai doa. Nggak. Apakah hal ini diperbolehkan secara syariat atau terkesan doa sebagai alat pembayaran? Nggak. Gratis, bayar dengan doa. Itu perendahan terhadap doa. Doanya apa? Kalau doa keburukan supaya bangkrut boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh dibayar dengan doa. Bayar dengan uang. Kalau memang gratisin, nggak usah ada klausul kayak gitu. Ya. Atau gratis bayar seikhlasnya. Ini tetap bayar namanya. Seikhlasnya, horor dong seikhlasnya, nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Start krisis ekonomi saat ini di negara-negara kita. Apakah karena tidak melaksanakan perintah Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96? Apalagi negara kita mayoritas muslim. Ya semua ujian ini karena memang banyak pelanggaran. Ya, banyak pelanggaran sehingga setiap individu itu harus sadar dan beramal soleh. Bismillah. Bagaimana menjaga keikhlasan niat belajar agar tidak berubah menjadi ujub atau riya? Coba perhatikan bahwasanya ilmu yang akan kita pelajari itu akan ditanya di akhirat. Diamalkan atau tidak. Nah, di situ mulai ngerinya di situ. Saya buat apa kita mikirin orang lain dalam masalah belajar ini? Kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, itu caranya. Bagaimana bersikap seimbang antara bekerja, mencari nafkah dan menjaga hati agar tidak terikat dengan dunia? Nah, kembalikan di sini tinjauannya untuk masalah dunia atau dunialah. Dunia itu yang halal itu akan dihisab, yang haram itu akan diazab. Nah, oke, kita nggak ambil yang haram, ambil yang halal, akan dihisab di hari akhir. Maka memperbanyak dunia, karena dunia saja, maka ini haram. Tapi memperbanyak bagian dari dunia untuk kemaslahatan keluarga dalam rangka ibadah, maka ini dianjurkan. Mencari dunia untuk kemaslahatan ibadah keluarga, maka ini dianjurkan. Seimbang insyaallah.
3. Bagaimana cara bangkit dari dosa berulang agar tidak putus asa dari rahmat Allah? Caranya adalah mengingat kematian. Yang bayangkan kalau misalnya habis melakukan dosa itu kita mati, kira-kira gimana? Ya begitu, itu caranya. Atau mati mendadak. Mati mendadak yang kita tidak punya kesempatan untuk mengucapkan apapun. Maka coba bayangkan seperti itu, maka mudah-mudahan bisa meminimalisir dosa yang berulang. Ya, mungkin kita cukup sampai sini insyaallah karena waktu jam 6 sampai 27. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita nanti bulan depan kita lanjut mungkin dengan pembahasan, ada pembahasan silent treatment. Itu mungkin kita akan bahas secara tematik silent treatment terhadap suami. Insyaallah pada pekan depan kita bahas secara tematik, bukan dari kitab Faidul Faid insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.